Baik, selamat sore Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan. Saya yakin semua kita dalam keadaan yang luar biasa. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang sangat amat baik. Namun sementara saya bertanya ini dan sementara saya berkata seperti ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dalam hati berkata, kalau kamu tahu apa yang sedang saya hadapi, kalau kamu tahu keadaan saya hari ini, tidak mungkin kamu seenaknya ngomong dalam keadaan yang sangat amat baik. Bapak Ibu Saudara, saya setuju bahwa dalam hidup ini tidak selalu dan tidak selamanya keadaan kita itu sepertinya baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, sore hari ini izinkan saya berkata, apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah, paling tidak untuk saat ini, inilah yang terbaik. Kenapa saya berani berkata demikian? Sebab firman Tuhan berkata, jumlah rambut di kepala kita ini terhitung oleh Tuhan. Dan tidak ada satu pun boleh terjadi atas hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang mengalami keadaan atau situasi yang kelihatannya tidak baik itu, percayalah itu atas seizin daripada Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin itu terjadi. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan sedang punya maksud di balik semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bagaimana cara kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Semalam di tempat ini saya berbicara tentang pikiran, bahwa pikiran ini adalah raja kehidupan. Sebab apakah bahagia atau derita itu ditentukan oleh pikiran kita. Dari pagi sampai malam kita hanya meladeni pikiran kita. Dari pagi sampai malam apapun yang kita buat, Bapak Ibu Saudara, apakah yang baik, apakah yang buruk, itu ditentukan dan berasal dari pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau katakan, manusia dikaruniai oleh Tuhan akal pikiran yang jauh lebih canggih dari makhluk hidup lainnya. Mengapa? Karena mereka bisa memikirkan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Namun kelebihan ini tidak selalu berdampak baik. Bahkan seringkali justru berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka dikeroyok oleh beban pikiran mereka sendiri. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang pikirannya disesaki dengan berbagai macam hal. Tentang keuangan, pekerjaan, usaha, masa depan, keluarga, kehidupan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan diri, memikirkan tentang hari esok itu memang perlu. Tetapi jangan pernah biarkan semua itu bertumpuk jadi satu dan akhirnya membuat kita menjadi burnout. Selesaikan satu demi satu. Bukankah semalam firman Tuhan berkata kepada kita apa? Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Seperti semalam saya berbicara di tempat ini panjang lebar tentang hal kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal itu, engkau tidak sendiri. Bahkan para murid-murid Tuhan Yesus yang bergaul karib dengan Tuhan pun mengalami
Bagaimana mereka begitu merasa ketakutan, bagaimana mereka begitu panik, bahkan mereka merasa mereka pasti akan mati. Kita mau baca firman Tuhan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mari dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri, sebab dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan, kita sama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Kalau semalam di tempat ini saya mengajak kita membuka Matius 6, malam ini saya ajak kita buka Matius 8. Oke, Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membacanya bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, tidak banyak ini ayatnya. Judul dari perikop ini, angin ribut diredakan. Kita mungkin sudah sering kali mendengar firman Tuhan ini dikhotbahkan, dan saya berdoa biarlah malam hari ini kita akan mendapatkan dari sisi lain pengertian tentang apa yang terjadi ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-23 sama-sama kita membacanya 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan situasi keadaan yang terjadi pada waktu murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh angin ribut di danau itu. Lalu mereka begitu panik membangunkan Tuhan. Apa tujuan murid-murid membangunkan Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, pada saat itu mereka tidak membayangkan. Mereka tidak berharap begitu jauh kepada Tuhan untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan itu. Tetapi tujuan para murid membangunkan Tuhan Yesus adalah karena di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kepanikan mereka, dan mereka melihat Tuhan Yesus seakan enak-enakan tidur. Jadi mereka mencoba untuk membangunkan Tuhan. Tuhan, bangunlah Tuhan, do something Tuhan, lakukanlah sesuatu. Kita ini udah kritis dan kita ini binasa nih kalau enggak. Bapak Ibu Saudara, kenapa murid-muridnya tidak mengharap terlalu banyak seperti apa yang pada akhirnya Tuhan lakukan? Karena begini Bapak Ibu Saudara, sebagian dari murid-murid itu adalah sebelum mengikuti Tuhan Yesus, pekerjaan mereka apa? Nelayan. Kerja mereka menangkap ikan di danau itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita boleh katakan, itu daerah kekuasaan mereka. Mereka hidup dan bekerja di danau itu. Jadi saya yakin mereka sudah biasa menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi di danau itu. Bahkan mungkin badai pun pernah mereka alami. Dan itu membentuk pemikiran mereka begini. Kalau mereka saja nelayan-nelayan handal sudah putus asa dan kehilangan pengharapan sehingga mereka pikir mereka akan binasa, lalu apa yang bisa diperbuat oleh seorang tukang kayu? Tapi itulah Tuhan kita. Apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang seringkali Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan kuasanya yang tidak terbatas, kita melihat apa yang kemudian Tuhan Yesus lakukan, melampaui keterbatasan pikiran kita sebagai manusia. Mereka pasti tidak pernah membayangkan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Makanya di akhir dari firman Tuhan tadi dikatakan mereka tercengang.
orang apakah dia ini? Sehingga air dan danau pun taat kepada perintahnya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin kita tengah mengalami rasa takut yang begitu rupa. Sama halnya seperti para murid merasa bahwa mereka akan binasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa kita sudah hampir tenggelam dalam samudra kehidupan ini. Kalau itu yang tengah kita rasakan pada sore malam hari ini, pertanyaan yang sama Tuhan sedang tanyakan kepada setiap kita. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang bekerja separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia pasti akan menyelesaikannya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika tangan Tuhan sedang menuntun kita menyeberangi samudra kehidupan kita hari ini, lalu di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menyerbu kita, ketahuilah kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Bagian kita apa? Percaya. Dan jangan takut. Selama masih ada Tuhan, kita masih punya sumber segala-gala yang kita butuhkan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah sumber
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saat ini izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita kalau saya berkata begini? Ada seseorang yang pernah terjatuh dalam hidupnya sebanyak 240 kali, bahkan mungkin lebih daripada itu. Namun sebanyak itu juga kemudian dia bangkit kembali. Saya yakin semua kita akan berkata, oh itu orang yang hebat. Itu orang yang luar biasa. Malam ini saya mau menyadarkan setiap kita bahwa kitalah orang-orang yang hebat itu. Kitalah orang-orang yang luar biasa itu. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, ketika seorang bayi dia mulai belajar untuk berdiri lalu berjalan, maka dia akan terjatuh sebanyak itu. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Namun sebanyak itu juga dia tidak pernah mau menyerah. Dengan segala usaha dia mencoba untuk bangkit lagi sampai dia bisa jalan. Yang menjadi pertanyaannya malam ini Bapak Ibu Saudara, mengapa ketika kita masih kecil kita mempunyai semangat dan keberanian itu untuk bangkit kembali? Lalu mengapa hari-hari ini ada banyak dari antara kita yang merasa begitu takut? Ada banyak dari antara kita yang merasa mau menyerah saja sudah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menghitung masalah dalam hidup ini. Kalau engkau hanya menghitung-hitung masalah, percayalah engkau pasti akan terpuruk oleh karenanya. Itu sebabnya ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang masalah. Jangan terus pandang persoalan dalam hidup ini. Sebab kalau hanya itu yang kita lihat, percayalah, semakin lama masalah itu akan menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya malam ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan lagi mau pandang persoalan masalah kita, tapi pandang kepada Tuhan kita. Maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya sekali lagi mari di hadapan Tuhan dengan iman dan bangga kita mau katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama dengan iman katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan bagi setiap kami. Hanya Engkau tempat persembunyian kami. Hanya Engkau tempat kami mengadu, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan member. Yang percaya angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Kami percaya pada saat kami angkat tangan, Engkau pasti turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi sama-sama, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan.
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya, kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tiada batasnya. Hiralabayarabasyando hina, hinalabayarabasyande hina. Mari sekali lagi dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Nyatakan keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Hiralabayarabasi hinanabayarabasyando hina, hiralabayarabasyande hinalabayarabasyando hina. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Tuhan, kami percaya hanya kepadamu. Tiada yang lain yang kami andalkan dalam hidup ini. Tiada yang lain yang kami percayai, Tuhan. Hiralabayarabasikin anananabayarabasyando hina, syanamo hina, hinarawo Engkau Tuhan yang mengerti bahasa air mata kami, Tuhan. Sebab hanya Engkau tempat kami mengadu.
Hanya Engkau tempat kami bersandar. Hanya Engkau tempat persembunyian kami. Hanya Engkaulah sumber segala yang kami perlukan. Di dalam-Mu Tuhan terletak kekuatan kami. Kami ada hari ini dan kami sanggup berdiri hari ini. Itu semua hanya karena kekuatan-Mu dan janji-Mu atas hidup kami. Bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang kuat itu senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya tidak membebaskan kita dari masalah. Kalau ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang percaya hanya karena berpikir bahwa enak jadi orang percaya tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara sedang melakukan kesalahan besar. Sebab sekali lagi saya mau katakan, menjadi orang percaya tidak lantas membebaskan kita dari masalah. Itu sebabnya ketika Tuhan panggil kita, Dia berkata, mari ikutlah aku. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Jalan hidup kita menjadi rata. Itu sebabnya kalau hari ini kita tengah menemukan badai, kalau hari ini kita sedang menemukan jalan yang tidak menyenangkan, kita tidak punya hak untuk komplain. Karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hal itu. Tetapi satu hal yang kita syukuri dalam hidup ini, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga kita tetap cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Hidup ini adalah sebuah proses Bapak Ibu Saudara. Dan proses ini akan berjalan dengan baik. Seandainya saja kita mau menerima. Seandainya saja kita mau menjalani setiap proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Namun sayangnya, daripada banyak yang menerima dan menjalani, lebih banyak yang mengeluh. Ada banyak orang ketika mengalami proses dalam hidupnya, mereka datang kepada Tuhan dengan protesnya. Tuhan, kenapa sih kok masalah ini gak selesai-selesai? Tuhan, kapan sih masalah saya selesai? Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, akan ada masalah yang lain. Jadi masalah akan selalu ada dalam hidup kita. Jadi gak usah tanya kapan selesainya. Sebab masalah dalam hidup kita itu adalah sekolahnya kita. Lewat masalah kita belajar banyak. Lewat masalah kita akan naik kelas. Nggak ada orang naik kelas tanpa ujian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Ada banyak orang sekali lagi protes, kapan selesainya? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau banyak dari antara kita yang sering bertanya begitu sama Tuhan, izinkan malam hari ini saya katakan, yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses itu terjadi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya Tuhan kapan selesainya. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Pada waktu kita berontak, pada waktu kita protes, pada waktu kita marah sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang. Kenapa bangsa Israel harus 40 tahun berputar di padang gurun? Karena protes-protes dan kerutuan mereka kepada Tuhan. Sebenarnya ada jalan pintas loh Bapak Ibu Saudara. Dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Tapi kenapa bangsa Israel harus putar-putar di padang gurun sampai 40 tahun? Bahkan yang menyedihkannya, tidak semua mereka masuk ke tanah Kanaan pada akhirnya. Karena apa? Keluhan, gerutuan mereka. Jadi sekali lagi saya mau katakan, yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita protes, marah dan sebagainya sama Tuhan, maka percayalah proses itu akan jadi semakin panjang. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, namun kita tetap mau setuju dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan saya alami ini, tapi saya tetap mau setuju. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau inginkan. Maka Bapak Ibu Saudara, itu akan mempercepat proses yang terjadi dalam hidup kita. Ada dua kesalahan kita pada saat kita mengalami proses. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Sehingga kita bisa memastikan selesai kita berdoa, lalu Tuhan akan segera bekerja menuruti semua apa yang kita minta. Yang kedua, karena sering kali kita memberikan batas waktu sama Tuhan. Tuhan, kalau sampai sekian ini Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Ini kesalahan kita Bapak Ibu Saudara, yang membuat proses itu menjadi semakin panjang. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan, sehingga kita mengajari Tuhan tentang apa yang harus Dia lakukan atas hidup kita. Dan kalau Tuhan tidak melakukan itu, lalu kita marah sama Dia. Seakan-akan Tuhan yang membutuhkan kita. Padahal sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala hal tinggal 3 hal ini yang patut kita ingat. Kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kekuatan Tuhan dan di dalam
waktu Tuhan. Sebab sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang mau bersabar. Sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang selalu mau meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang selalu mau mempercayai Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Katakan kepada jiwa kita, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hanya karena seakan-akan Tuhan berdiam diri, tidak lantas berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli. Sebab sesungguhnya di belakang kita, Dia terus bekerja untuk menggenapi setiap rencananya atas hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam melaksanakan segala rencananya atas hidup kita, Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu yang kita tentukan. Seperti semalam saya katakan, bukan sengaja Tuhan mengulur-ngulur waktu. Sebab Dia tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi kita. Dia tidak pernah terlambat, bahkan Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Sebab Dia berjanji, Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun
dan siapapun. Itu sebabnya apa yang kita anggap sudah terlambat, belum tentu demikian menurut pandangan Tuhan. Apa yang selama ini kita merasa sudah selesai, ternyata itu baru sebuah permulaan bagi Tuhan. Jadi jangan pernah meletakkan titik di saat Tuhan masih meletakkan koma di situ. Sebab Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Itu pasti. Namun sayangnya, pertolongan Tuhan dalam hidup kita seringkali justru datang di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita seringkali justru datang di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita. Bahkan seringkali pertolongan Tuhan datang di detik-detik terakhir dari batas kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun? Tuhan membawa mereka sampai di suatu tempat di mana sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Sementara tentara Romawi datang semakin mendekat. Namun di saat-saat yang paling kritis itu, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan kita tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi hidup kita ini, pegang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Mari sekali lagi katakan kepada jiwa kita masing-masing, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan segenap iman katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah,
kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Engkau tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Itu sebabnya jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini. Percayalah di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini. Percayalah di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Sekali lagi sama-sama katakan, jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini. Percayalah di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini. Percayalah di hatimu ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang kuat dan mampu bertahan di masa-masa yang sukar ini? Yang pertama, miliki keberanian untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Di masa-masa yang sukar ini, jangan menjadi orang yang lemah. Sebab orang yang lemah cenderung apa, Bapak Ibu Saudara? Selalu berpikir negatif, mengasihani diri, menangisi diri, merasa dirinya orang yang paling malang. Bapak Ibu Saudara,
Kalau engkau merasa dirimu orang yang paling susah, buka mata. Lihat di sekeliling kita. Masih ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Orang yang lemah itu cenderung mudah putus asa. Dan ujung-ujungnya menyerah kalah. Tetapi di masa-masa yang sukar ini, jadilah orang-orang percaya yang kuat. Sebab orang-orang yang kuat selalu berpikir dengan positif. Mereka mengandalkan hikmat Tuhan di dalam menanggapi setiap persoalan dan masalah yang ada. Lalu mereka mengambil pelajaran yang berharga. Lalu kemudian mereka bangkit lagi. Dan mereka dengan berani menjalani kehidupan ini. Miliki impian Bapak Ibu Saudara untuk hal-hal yang besar. Dan sementara kita memiliki impian itu, jangan tunggu sampai badai berlalu. Kita bisa mulai dari sekarang. Miliki keberanian untuk memiliki impian dan menghadapi segala rintangan seperti burung Raja Wali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami perkara-perkara yang besar dalam hidup ini, dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan upaya dan usaha yang keras. Sebab Bapak Ibu Saudara dengar baik, berkat yang besar seringkali justru tersedia di tempat yang dalam. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berkat yang besar seringkali tersedia di tempat yang dalam. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang kuat dan mampu bertahan di tengah-tengah masa yang sukar ini? Tingkatkan iman percaya kita di masa-masa yang sukar ini. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami painful, rasa sakit yang begitu mendalam menghadapi kenyataan yang ada. Adakah rasa sakit yang kita alami hari ini seperti halnya sebutir pasir yang masuk ke dalam sebuah tiram, yang akhirnya membuat luka yang begitu menyakitkan bagi tiram itu, sehingga dia memaksa dia untuk mengeluarkan lendir, dan yang pada akhirnya itu menjadi sebuah mutiara dan membuat tiram itu menjadi begitu berharga. Adakah rasa sakit yang begitu dalam yang Tuhan sedang izinkan di masa-masa ini? Di dalam proses pembentukan mutiara dalam diri kita. Apakah di dalam proses itu kita setia mengikuti setiap proses yang Tuhan buat dalam hidup kita, atau kita ingin cepat-cepat selesai? Jadi miliki sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun dan bagaimanapun, kita percaya pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, menjadikan hidup kita lebih berharga seperti mutiara di dalam sebuah tiram. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang harus kita kerjakan kalau kita mau menjadi orang percaya yang kuat dan mampu bertahan di masa-masa yang sukar ini, pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang positif. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui hidup ini memang berat. Tetapi akan menjadi lebih berat lagi kalau kita mengeluh. Sebab pada waktu kita mengeluh Bapak Ibu Saudara, kita sedang memberikan stempel bagi diri kita sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang kalah. Kita orang-orang yang menyerah pada keadaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari ini kita melihat sepertinya Tuhan tidak campur tangan di dalam segala persoalan kita,
Jangan pernah meragukan dia. Sebab iman kita tidak berdasar kepada karyanya, tetapi iman kita berdasar kepada dirinya sendiri. Apapun bagaimanapun dia tetap Tuhan. Dan itu tidak akan mengubah kebenaran bahwa dia adalah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari ini Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan kita, dia tetap Tuhan yang harus kita sembah sampai selama-lamanya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, jadilah tenang dan miliki kesabaran di tengah-tengah masa yang sukar ini. Iblis itu memang licik Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, yang pertama-tama dia mau buat dengan diri kita apa? Dia membuat kita menjadi panik. Sebab ketika kita panik, kita menjadi emosi. Ketika kita emosi, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Hal yang pertama dia mau lakukan atas hidup kita adalah dia ingin membuat kita kehilangan pengharapan. Sebab seperti kemarin saya katakan, ketika pengharapan hilang maka hidup pun berakhir. Itu sebabnya kalau kita mau memiliki iman kepada Tuhan dan kita mau tetap tinggal tenang dan kita mau sabar, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Sebab masih ada kuasa, masih ada mujizat di atas doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita berdoa, kita sedang mengenakan jubah kekuatan. Kekuatan yang daripada Tuhan akan ditambahkan kepada setiap kita, sehingga kita tetap cakap menanggung segala perkara. Pada waktu kita berdoa, kita juga mengenakan jubah pengharapan. Dia akan memulihkan pengharapan kita yang sudah hilang sekalipun, sehingga kita tetap bisa kuat dan mampu bertahan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, beriman saja tidak cukup. Hidup ini dengan beriman saja tidak cukup, tetapi kita harus memiliki keberanian untuk melangkah. Sebab firman Tuhan berkata apa? Iman tanpa perbuatan sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita saat ini, percayalah kita tidak pernah menghadapi segala sesuatunya sendiri. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di saat kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Di saat kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Di saat tangan tidak kuat lagi untuk menggenggam, lipatlah. Di saat hati sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi kenyataan, berdoalah. Sebab kita tidak akan pernah dibiarkan menghadapi segala sesuatu sendirian. Dan kita tidak akan pernah kalah ketika kita berperang dengan lutut kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, badai sekeras apapun yang tengah menerpa hidup kita hari ini, percayalah, kita akan tetap mampu berdiri tegak menghadapinya. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari segala apapun yang ada. Itu sebabnya saya jemput semua kita bangkit berdiri. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti kemarin saya katakan, bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jangan jadikan setiap kata-kata ini hanya sebagai nyanyian, tapi jadikan setiap kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya saat ini setiap Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau sedang berdiri, engkau sedang berdiri di hadapan Tuhan, dan engkau sedang berbicara langsung sama Tuhan. Jadi ucapkan setiap kata ini dengan iman kita, dan biarkan sementara kita memperkatakan ini dengan iman, Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Dia kita mau katakan, Engkaulah perisaiku,